cerita itu adalah menyimbolkan manusia yang terputus dari kesejatian. Makanya patung yang paling besar, merasa ini, merasa itu, dan sebagainya. Tapi dalam ceritanya kan apa? Lah wong dia patung nggak bisa ngapa-ngapain. Lah kita kan memang nyatanya nggak bisa ngapa-ngapain. Kita kan ibarat patung. Assalamualaikum Mas Is. Waalaikumsalam Mas. Makna dari kampak yang ditaruh di leher patung dalam cerita Nabi Ibrahim itu apa? Oke, saya jawab. Oke, Bapak Ibu. Jadi ada pertanyaan, kampak yang ada di leher patung waktu kisah Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu. Kan dalam ceritanya itu Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung kecil dan disisakan patung yang besar, dan di patung yang besar itu ditaruh kampak di lehernya. Maksudnya itu apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam damai bahagia, salam sejahtera, dan salam sukses selalu untuk kita semua. Jadi saya jawab ya Bapak Ibu, yang dimaksud kampak ditaruh di leher itu apa sih? Patung itu gini. Kok kenapa di leher? Leher ini adalah tali keterhubungan antara hati dan akal. Lah kok kampaknya ditaruh di leher? Iya, ini simbol terputusnya antara akal dan hati. Makanya ditaruh di leher. Lah, di saat hati dan akal ini terputus karena kampaknya di leher ini, maka sang diri akan dikuasai oleh ego. Saat hati dan akal ini tidak menyatu, maka bisa dipastikan orang tersebut itu akan dikuasai oleh ego. Jadi kampak ditaruh di leher itu menyimbolkan, dalam ceritanya dalam ceritanya menyimbolkan manusia yang dikendalikan oleh egonya karena terputusnya antara hati dan akal. Lah sempurnanya manusia itu adalah manusia yang hati dan akalnya itu menyatu. Jadi yang dimaksud dalam cerita kampak ditaruh di leher patung dalam kisah Nabi Ibrahim itu adalah terputusnya diri kita dengan yang sejati. Makanya patungnya paling besar adalah keakuan. Lah patung-patung kecil itu kan tadi adalah ya contoh lah, patung-patung kecil itu adalah sifat keakuannya. Lah patung yang paling besar adalah sumber keakuannya. Makanya ditaruh di sini kampaknya karena terputus. Jadi nggak usah bingung lagi. Apa sih makna dari kampak yang ditaruh di leher patung? Gitu. Maknanya adalah keakuan ego, tapi bukan keakuan yang sejati. Keakuan yang sejati itu adalah di saat hati dan akal yang sudah sehat, akal yang sudah iman, ini menyatu. Jadi ayo koneksikan antara hati dan akal ini, tunduk patuh kepada yang sejati, maka akan menjadi manusia yang paripurna, manusia yang sejati. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu makna dari kampak yang ditaruh di sini? Makanya kan tobat hanya akan bisa diterima di saat nafas belum melewati kerongkongan. Karena di sini ini ada tali keterkoneksian. Tapi kalau dalam cerita tersebut ada kampaknya putus tali keterkoneksiannya. Jadi cerita itu adalah menyimbolkan manusia yang terputus dari kesejatian. Makanya patung yang paling besar, merasa ini, merasa itu, dan sebagainya. Tapi dalam ceritanya kan apa? Lah wong dia patung nggak bisa ngapa-ngapain. Lah kita kan memang nyatanya nggak bisa ngapa-ngapain. Kita kan ibarat patung yang nggak bisa ngapa-ngapain. Kita bisa ini, bisa itu. Harusnya kesadaran kita itu
terhubung dengan yang sejati, kita bisa bergerak karena kita digerakkan, kita bisa tahu karena kita diberitahu, kita bisa makan karena kita dipelihara oleh Sang Maha Hidup dan sebagainya. Jadi hakikat patung yang paling besar adalah keakuan ego. Nah, kenapa kapak ditaruh di sini? Putus. Kesadaran kita terputus dari rahmatnya, kesadaran kita terputus dari yang sejati. Sehingga kita merasa besar, menjadi patung yang sangat besar gitu loh. Padahal kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ayo kita koneksikan lagi keterhubungan diri kita dengan yang sejati, sehingga diri kita itu akan patungnya akan mengecil dan pada akhirnya hancur lebur, tinggal kesadaran yang sejati. Oke, begitu Bapak Ibu yang dimaksud. Kenapa kampak ada di telinga lah, kampak ada di leher patung, dan patung itu yang tersisa hanya satu, yang paling besar, keakuan ego sumbernya.